Halo sahabat RBS dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Tutut Setiawan dalam acara Merapi, membuka rahasia pengetahuan inklusi. Acara ini berisi informasi dan edukasi seputar kedisabilitasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, bagaimana sih berinteraksi dan berkomunikasi dengan disabilitas netra. Kebanyakan masyarakat umum atau awam mengalami hambatan ketika mereka berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra. Hal ini dikarenakan kurang pahamnya masyarakat terhadap kondisi dan kebutuhan teman-teman disabilitas netra. Untuk lebih memperjelas bagaimanakah interaksi dan komunikasi dengan disabilitas netra, sekarang kami bersama Ibu Dwi Ramawati. Beliau adalah staf pengajar di SMP LBA YPAB Surabaya. Beliau sudah mengajar adik-adik kita yang tunanetra lebih dari 30 tahun. Selamat sore Bu Dwi. Selamat sore Pak Tutut. Bu Dwi, hari ini kita akan berbincang seputar bagaimana sih berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas netra. Dari pengalaman Ibu Dwi selama mengajar lebih dari 30 tahun ini, seperti apa sih kira-kira ketika orang non-disabilitas ketika ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas netra? Jadi seperti kami yang awas tuh maksudnya yang bisa melihat ya Pak Tutus. Untuk ketemu anak-anak yang tunanetra, tentu kita akan menyapa. Karena dengan menyapa itu mereka tahu, oh di depan mereka atau di lingkungan mereka ada yang menyapa. Tapi tidak sekedar menyapa, tapi disebut namanya. Ataupun kalau paling tidak dibarengi dengan menyentuh tangan atau punggung telapak tangan. Seperti itu Pak Tutus. Ya, kalau misalnya ingin bersalaman dengan teman-teman tunanetra, terkadang mereka ada yang bingung, hanya menyodorkan tangannya tapi tidak direspon oleh tunanetra. Bagaimana Ibu Dwi? Nah, kalau untuk bersalaman tentu yang awas itu harus tangan punggung kita yang kanan menyentuh tangan punggung anak-anak disabilitas ini dengan punggung yang kanan juga, punggung tangan yang kanan. Jadi dengan apa kabar, lalu tangan kita sentuhkan ya, sudah sentuhkan baru kita salaman dengan memasukkan tangan, maksudnya berjabat tangan gitu. Ya, untuk ketinggian kita berjabat tangan ada ketentuannya enggak Bu Dwi? Saya kira yang awas harus menyesuaikan diri dengan anak disabilitas yang setinggi berapa gitu. Tapi biasanya kan kita setelah kita sentuh ya, tangannya kita sentuhkan gini, lalu kita masukkan tangan kita ke tangan kanannya kan bersalaman. Nah itu biasanya kan agak kita geret ke depan ini apa? Tarik gitu ya. Kita tarik ke depan anaknya. Jadi paling perut ya, depan perut ya. Perut yang aman ya. Ya seperut gitu yang aman. Perutnya metun disabilitas loh ya. Iya. Oke. Ya, itu untuk bersalaman. Lalu ketika orang awas, kalau kita bilang ya non disabilitas, ingin mengajak jalan tunanetra tersebut, bagaimana tekniknya Ibu Dwi? Nah, kalau untuk mengajak anak jalan, tergantung juga posisinya mereka, tergantung juga lingkungan tempat mereka. Jadi kita harus membuat tunanetra itu nyaman berjalan. Misalnya ada becak dan sebagainya, itu mereka harus kita ajak berjalan yang tidak ada di beceknya itu. Jadi yang nyaman yang mana? Nah, itu kita menyentuhkan tangan kita ke tangan disabilitas. Ayo Mbak bersama saya misalnya. Terus kemudian lengan kita yang posisinya membuat dia nyaman, entah itu lengan kanan atau lengan kiri kita, pokoknya yang nyaman ya bagi tunanetra tadi, kita tempelkan ke lengan dia, tangannya. Otomatis kalau anak yang paham loh Pak Tutus ya, kalau disabilitas tunanetra yang paham OM, itu pasti mereka akan pegang tangan atau lengan kita dengan cara yaitu jempol ya ini ya. Jempol ini masuk di dalamnya, ya di dalam lengan ini loh, ketiak, bawa ketiak di atas siku, ya di atas siku. Jadi seolah-olah menyengkeram gini, tapi ya nggak nemen-nemen ya. Di atas siku gitu, kita jalan udah ikut dengan sendirinya gitu. Ya, dan berarti ketika posisi kiri atau kanan yang nyaman itu berarti sesuai dengan kondisi keamanan dan kenyamanan bagi tunanetra sendiri. Tidak ada aturan yang pokok harus belah kiri atau kanan gitu ya. Harus yang buat nyaman. Misalnya kalau di depannya banyak hambatan ya. Misalnya kerikil apa kalau jalan kerikil mereka tidak nyaman, lebih baik yang awas ini memberitahukan, menginfokan di depan itu ada apa-apa,
tapi tetap membuat anak tunanetra ini nyaman berjalan, itu aja. Oke, baik. Iya. Itu ketika berjalan. Lalu Iya. ketika berjalan di tempat yang sempit itu kalau 2 orang berjejer itu kan makan space jalan ya. Oke. Seandainya itu jalannya sempit, lalu Oke. seperti apa untuk berjalan berdua, Ibu Dwi? Dua orang ini maksudnya hanya yang Betul, dengan pengawal Oh, yang iya. awas sama yang Oke. disabilitas netra. tangan yang menggandeng ya. Iya. Yang awas itu tadi taruh di belakang, ditaruh di punggung, persis Iya. di pinggang tapi belakang ya. Otomatis nanti tangannya anak yang pegang lengan tadi akan menyusuri sampai ke lengan. Pergelangan Oke, yang tangan yang ditaruh di belakang. Iya, taruh belakangnya. Jadi nanti otomatis jalannya itu akan apa nih, sejajar ya? Bukan sejajar apa? Ke belakang. Ke belakang. Dia langsung lurus di belakangnya gini. Ya, Jadi jaraknya sendiri kira-kira berapa langkah di belakang penggandeng, Bu Dwi? Itu sebatas lengan ini, siku. Tas lengan atau mungkin satu Setengah. langkah ya, satu Iya, langkah di ya, belakang Iya benar. yang penggandeng ya. Tapi yang pas kan pokoknya pegangan tangan ini, tangannya tunanetra itu kan persis selengan gini, sesiku ini loh. Ya. Jadi satu langkah ya itu ya. Baik, Bu Dwi. Lalu ketika berbalik arah, Bu Dwi, misalnya mau berbalik arah, sehingga posisinya yang kiri nanti dioper ke kanan. Bagaimana cara untuk mengoper pegangan tangan yang ada di satu sisi, Bu Dwi? Oh gitu. Itu juga mudah. Kita akan menginfokan dulu. Kita akan berbalik arah, kemudian kita infokan dan tangan kita ini yang tadinya nuntun, kita Ya. oper kan, tangannya dia kita oper ke tangan kiri, lalu berbalik arah bisa. Tapi tetap kita informasikan ya. Baik, supaya tidak miskomunikasi Iya, ya. benar. Baik, Bu Dwi. Lalu untuk teman-teman disabilitas netra sendiri ketika berjalan perlu tidak untuk penggandengnya itu menginformasikan apa yang ada di sekitar mereka, menceritakan sekitar mereka ada apa, kejadian apa atau benda-benda apa seperti itu? Tetap kita informasikan. Jadi misalnya terutama yang jalannya dulu ya, yang supaya dia nyaman. Jalannya ini bagaimana kondisinya. Kemudian lingkungan tidak ini sampai di sini misalnya kita bacakan, misalnya kita sampai infokan gitu. Ini sampai di sini, ini ada itu kita infokan supaya mereka juga mempunyai gambaran gitu. Nanti kalau mereka lewat sendiri, oh di sini ada ini gitu. Misalnya dia sendiri berjalan pakai tongkat misalnya. Seperti itu. Baik, Bu Dwi, terima kasih atas informasinya dan Sama-sama. para sahabat RBS dimanapun Anda berada. Untuk lebih memperjelas penjelasan dari Bu Dwi tadi, kita akan praktek bagaimana cara berinteraksi dan berjalan dengan teman-teman disabilitas netra. Pak Tutus, apa Bu Dwi. kabar? Teknik menyapa penyandang tunanetra. Tambah buncit ya. Ayo kita jalan ke sana, Bu Dwi. Ayo ke ruang guru ya. Oke, yuk. Oke. Oh iya, Bu Dwi, ada yang ketinggalan di kantor, Bu Dwi. Apa itu? Saya mau tampil dulu, Bu Dwi ya. Oh gitu. Ya, kita Oke. berbalik dulu aja, Bu Dwi. Oke. Berikut merupakan teknik berbalik arah. Yuk. Anu ya Pak Tutus, ini jalannya sempit Pak Tutus. Kalau yang ini, teknik melewati jalan yang sempit. Sahabat RBS, demikian pembahasan kami terkait dengan interaksi dan komunikasi dengan disabilitas netra. Sampai ketemu di acara dan tema yang berbeda.